Mari kita buka di dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama hanya 2 ayat saja. 3, 4. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku, Yesus, telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, pada khotbah pagi hari ini, judulnya adalah masa penampian. Setiap hidup manusia, siapapun dia ya, baik itu hamba Tuhan, pendeta, pengerja, jemaat Tuhan, orang kafir pun, tidak akan luput untuk masuk di dalam masa penampian. Dan kalau kita lihat dalam dunia ini luar biasa, ISIS kejamnya luar biasa. Anak-anak Tuhan di daerah sana lebih dahulu menghadapi masa penampian. Mereka dipotong, mereka dibakar. Tapi kalau mereka menyangkal Yesus, mereka selamat. Mereka sudah masuk di dalam masa penantian. Kita kapan? Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tetapi siapapun dia tidak akan luput dari masa penantian. Saudara dan saya akan sama-sama menghadapi masa penantian. Puji Tuhan kalau kita dipanggil duluan. Tapi dalam Tuhan matinya. Jangan nggak di dalam Tuhan, repot juga. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, iblis menuntut untuk kita supaya kita ditampi, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita sama-sama akan masuk di dalam satu penampian. Di dalam ayat 1 dikatakan, ayat itu tidak hanya ditujukan kepada Petrus, tetapi ayat itu adalah sifatnya jamak, artinya seluruh orang, siapapun dia, akan masuk di dalam yang disebut dengan masa penampian. Jadi tidak ada satupun yang luput daripada masa penampian. Terlebih dikatakan bahwa Alkitab berkata iblis menuntut itu memakai bahasa demand atau desire. Artinya apa? Iblis memohon kepada Yesus, iblis memohon kepada Yesus, merengek-rengek untuk dapat mengatasi saudara, untuk dapat menampi saudara. Lihat betapa kuatnya iblis untuk menghancurkan kehidupan saudara. Tetapi Yesus berkata, aku izinkan, asal jangan kau inginkan nyawanya. Artinya saudara dan saya akan masuk di dalam masa penampian. Cepat atau lambat, siap atau tidak, kita akan menghadapi masa itu. Yang menjadi persoalan dalam kita, bagaimana sih masa proses di dalam penampian itu? Di sini ada 3 hal. Bahwa kalau kita lihat gandum dan ilalang adalah 2 tanaman yang sangat mirip. Tetapi sebenarnya mereka berbeda. Ilalang itu akan menghancurkan gandum. Sarinya semua, buahnya semua disedot habis oleh ilalang. Dia diganggu oleh ilalang. Hanya satu yang bisa membedakan mereka antara gandum dan ilalang. Pada saat gandum itu mulai berbuah, dia akan tunduk. Tetapi ilalang dia tidak akan pernah berbuah, dia akan terus berdiri. Dan itu tidak bisa dicabut. Kalau dicabut pada saat itu, maka baik ilalang ataupun gandum akan semua tercabut. Makanya Tuhan katakan biarkan mereka akan bertumbuh bersama-sama. Sama juga dengan saudara dan saya. Kita hidup di dalam dunia orang jahat. Mereka tidak bisa dibinasakan oleh Tuhan. Mereka dibiarkan untuk hidup bersama-sama dengan kita. Tetapi siapa yang hidup di dalam Tuhan, dia akan dipelihara oleh Allah.
Dia akan senantiasa menggasak saudara, mencuri saudara, mencuri yang namanya sukacita saudara. Bahkan dia juga akan menghajar saudara, memotong saudara, menjahatkan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Tetapi walaupun kita berharga di mata Tuhan, kita juga dituntut untuk berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, dicabut, dikumpulkan sama yang disebut ilalang dan dibah. Yang pertama seperti itu. Yang kedua dia bilang gini, pada zaman Yesus, para perempuan itu, dia pada saat menampi, itu semua yang namanya gandum digoyang-goyang. Dia digoncang ke kiri, goncang ke kanan, untuk memisahkan mana yang sekap, mana yang asli. Sama halnya juga di dalam kejadian dalam hidup kita. Kita hidup di dalam dunia, sering kita digoncang, sering kita menghadapi persoalan, bahkan sedikit lagi kita akan murtad kepada Allah. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang murtad, menjual imannya karena apa? Harta, kekayaan, ataupun kedudukan. Bahkan daripada jomblo, mendingan gua jual iman. Banyak sekali sudah bersaksi, Yesus luar biasa. Begitu udah sekian tahun nggak punya pendamping hidup, mulai deh dijual iman. Gua obrol murah deh. Bayangkan saudara, pertumbuhan kekristenan di dalam dunia ini, di Indonesia khususnya, paling tercepat. Jadi mereka tidak bisa klaim lagi bahwa kita 20%. No. Saat ini sudah ada 40% Kristen. Bayangkan, pertumbuhan kita lebih cepat. Karena apa? Kita hidup di dalam satu masa di mana saat ini begitu banyak persoalan, himpitan. Hanya dengan lutut saudara berdoa, berharap kepada Yesus, semakin hari hidupmu semakin diberkati Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam doa. Kita digoncang. Tuhan tidak pernah berjanji akan menghilangkan percobaan, tidak, tetapi dia akan senantiasa ada pada saat kita menghadapi masalah. Itu janji Tuhan. Digoncang. Mungkin saudara pada saat saudara kerja, ada yang sirik melihat saudara maju. Dia mulai menghembuskan sesuatu yang jahat kepada pimpinan saudara untuk saudara dilengsarkan. Ahok juga begitu. Ahok digoncang habis. Sampai BH celana dalam juga dilemparin ke kantornya. Pink lagi warnanya. Ada yang meruat juga, dukunin, enggak mempan saudara. Kalau Yesus sudah mengangkat, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menjatuhkan. Dan firman ini bukan hanya sekedar untuk Ahok, tetapi kepada saudara sekalian. Firman itu melekat di dalam kehidupan saudara. Kalau engkau benar, Tuhan waktunya mengangkat, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan. Ahok kasihan saudara. Begitu banyak kalau saya lihat berita, apalagi di Facebook. Dia diserang baru-baru kemarin. Ada Habib Rizik, lalu ketua PKS siapa itu yang di MPR. Pokoknya ada 5 orang. Mereka mau bikin rembukan di Istiqlal untuk menjatuhkan Ahok. No way. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak terjadi, saudara. Akhirnya pimpinan daripada Masjid Istiqlal dia bilang begini, itu tidak sesuai dengan apa yang kamu minta kepada saya permohonan itu, maka batalkan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib yang tidak saudara pikirkan. Amin. Tetapi sama sekali saudara, kalau saudara hidup di dalam Tuhan, semua masalah, ujian, orang yang mereka-rekakan jahat tidak berlaku atas kehidupan saudara. Asalkan satu, kita hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, kalau kita lihat lagi begini, pada saat dia sudah, siapa yang pernah menampi beras? Pernah nggak menampi beras? Saya pernah. Jangan sampai saya perempuan enggak. Saya laki-laki menampi. Itu ya, beras yang kecil-kecil itu jatuhnya ke depan, ayam dia makan. Kita juga begitu. Saudara akan ditampi, dibuang ke kanan, ke kiri, dia angkat, langsung ditiup, jatuh sekamnya.
Saudara akan ditampi sedemikian rupa. Siapa yang buat? Iblis. Tetapi Tuhan katakan, jangan kau inginkan nyawanya, karena nyawa ini adalah milik Tuhan. Masalah itu boleh datang, silakan saja. Tetapi kalau engkau dekat kepada Yesus, Dia jamin hidupmu. Dia akan menjaga, melindungi, membentengi saudara. Kalau belum waktunya, no way. Saudara begitu dipromosikan naik. Jangan coba-coba begitu tinggi saudara lupa Tuhan. Aduh, jatuhnya sakit. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pak Gembala kenal itu orang. Setiap kali khotbah luar biasa. Lalu semua pengikutnya dia, anak buahnya dia bilang, Bapak hebat. Khotbahnya udah pokoknya sampai habis dan mulut pakai mancung-mancung gitu. Pokoknya hebat. Lupa diri. Dia semakin lama semakin tinggi. Di bawah kosong, gak ada yang dukung doa. Begitu dia jatuh, sakit saudara. Sakit. Kita jangan sampai seperti itu. Saudara sudah dipromosikan oleh perusahaan, tetap dekat kepada Tuhan. Hartamu adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi engkau lebih sombong. Amin. Hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dipakai sesuatu yang benar, bukan untuk mereka-rekakan agar menjadi korupsi. No, jangan coba-coba saudara korupsi. Pada saat saudara korupsi, bukan saudara sendiri yang makan. Ada keluargamu, ada anak-anakmu yang makan hasil uang korupsi itu. DPD baru kemarin ketangkap 100 juta. Padahal uangnya dia 20 miliar, bego amat. Dan uang pribadi itu 20 miliar. Cuma 100 juta dia mbak. Ketahuan lagi, mati. Saudara, jangan sekali-sekali melakukan hal itu. Cepat-cepatlah bertobat, karena Tuhan tidak menghendaki itu. Pertanyaannya saat ini dalam firman Tuhan untuk pagi hari ini, yang menjadi pertanyaan, kapan iblis akan menampi saudara dan saya? Ini yang perlu saudara waspadai. Yang pertama kita lihat dalam Lukas 22 ayat 32. Demikian firman Tuhan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yang pertama dikatakan demikian, untuk menjadi pertanyaan bagi kita, kapan iblis akan menampi saudara dan saya? Jika imanmu mulai lemah. Apapun yang saudara lakukan dalam dunia ini, mau minta kesembuhan harus melalui iman. Saudara disembuhkan dari segala sakit penyakit melalui iman. Saudara mau diberkati itu melalui iman. Semua yang telah tersedia bagi Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, saudara tidak bisa mengambil kalau tidak menggunakan iman. Mengerti ya maksud saya ya? Semua yang Tuhan sudah berikan, kesehatan, berkat, keselamatan, sukacita, damai, sejahtera, semua sudah diberikan. Tetapi saudara harus ambil hal itu dengan iman. Tanpa iman, kebetulan. Alkitab mengatakan bahwa tanggung jawab manusia dalam keselamatan adalah beriman atau percaya kepada Injil. Manusia hanya dapat diselamatkan oleh karena iman. Tanpa iman, no way. Tidak ada keselamatan tanpa iman. Percaya, mengerti, menyetujui dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka engkau dan keluargamu diselamatkan. Itu ada di mana? Saudara lulus semua baca firman Tuhan. Ada dalam Roma. Itu kalimat syahadatnya orang Kristen. Engkau percaya dengan mulutmu, engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa dia dibangkitkan di antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Itulah kalimat syahadat orang Kristen. Tanpa engkau ucapkan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, karena semua itu orang harus mendengarkan firman Tuhan dan mengaku agar bisa diselamatkan.
Salah satunya adalah pada saat iman kita lemah, iman kita mulai gugur, pada saat masalah demi masalah terus-menerus datang. Satu persoalan belum datang, timbul lagi persoalan datang yang baru. Satu ini belum selesai, datang lagi persoalan itu. Sering gak saudara menghadapi hal seperti itu? Sering ya. Tetapi satu hal yang Tuhan mau izinkan, hal itu boleh terjadi untuk memurnikan iman saudara. Bukan Allah itu benci kepada saudara, tetapi pada saat engkau naik, engkau akan dimurnikan oleh Tuhan. Saya bukannya berarti saya senang-senang aja, enggak. Bukan berarti saya begitu dapat khotbah langsung saya hidupnya berkecukupan. Tidak. Saya sama dengan saudara. Saya juga kembang kempis. Apalagi belum bayar untuk anak saya kuliah. Tapi puji Tuhan terakhir sudah selesai. Biasanya nggak ada lagi bayar. Saya aman, tinggal tunggu mereka kawin. Begitu mereka kawin, hip hip hurra, saya agak lega. Tapi doa tetap. Ajarkan firman Tuhan tetap sampai saya dipanggil Tuhan, baru finish segala sesuatunya. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Saya kasih kesaksian. Belum lama ini saya doa pulang pelayanan nih. Begitu selesai, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, uang gua habis. Saya bicara di dalam mobil, gua lu, Tuhan, uang gua habis. Gua minta duit. Benar, saya nggak kok. Yesus, uang saya habis, tak keburu lama. Kelamaan tadi sambar sama yang lain. Saya cuma bilang, Tuhan, duit gua habis. Gua minta duit. Udah saya tutup, saya sambil nyetir aja. Malam, telepon. Pak Bedi tolong saya, melayani saya jam 5 sore. Waduh, instan. Saya kasih kesaksian buat anak-anak saya. Lihat, pada saat kita berharap kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah dikecewakan. Saya juga bilang kepada anak-anak saya, kalau engkau hidup di dalam kebenaran, jangan andalkan hikmat, maka kau akan diberkati Tuhan. Cuman agak sedikit susahnya, saya jadi pendeta nanti kelas kebut. Dari sini saya mesti ke Kelapa Gading jam 1 siang, sudah khotbah. Jam 1 selesai sampai jam 3 saya mesti kebut lagi ke Bekasi. Jam 5 saya pulang nanti jam 8 malam. Udah gak ketemu. Tapi pada saat saudara minta kepada Tuhan, bukan masalah besarnya dana, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa selalu ada dalam hidup saudara. Itu yang penting. Kalau duit gak jadi persoalan. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Saudara diberkati 1 miliar, tetapi rumah tanggamu hancur. Pilih mana? Kalau miliar pusing ngomong jawabnya. Dikasih uang 1 miliar, tapi rumah tanggamu hancur. Pilih mana? Hah? Nggak pilih. Kalau saya mah pilih mendingan saya gak terima duit, tapi yang penting rumah tangga saya ada damai sejahtera. Apa artinya uang, tapi kalau rumah tanggamu hancur? Tetapi anak-anak Tuhan pasti akan dipelihara oleh Allah. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Sama dengan saya. Saya tahu habis ini pulang saya dapat angpau. Ya pastilah. Karena di mana saudara bekerja, pasti ada berkat. Di mana saudara bekerja, dimanapun, pasti ada berkat. Di mana saudara melayani, pasti ada berkat. Berkat tidak identik dengan uang, tetapi pada saat saudara melayani Tuhan, berdoa, yang sakit disembuhkan, itu melampaui daripada berkat yang Tuhan sudah janjikan. Saya tidak sedikit yang berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengalami kesembuhan. Pernah saya kasih kesaksian di sini. Seorang yang sudah dipanggil Tuhan, kalau dipanggil udah mati. Orang yang menderita sakit kanker, dokter itu bilang hands up, dia sudah angkat tangan. Tapi pada saat itu saya dipanggil oleh keponakannya, Pak Pendeta, tolong doakan tante saya karena dia sakit kanker. Oke, saya pergi ke sana. Mending kalau orangnya masih muda, umur sekitar 70-an, udah tua saudara. Ternyata mereka ini berkelahi berdua. Suaminya tukang kentit, nih sadar aja, suami-suami jangan kurang ajar. Istri bekerja,
menjadi pedagang kelontongan di daerah Lampung. Dia diberkati luar biasa. Omset dalam satu hari lebih dari 1 juta. Tetapi apa yang diperbuat oleh suaminya? Suaminya kurang ajar. Dapat 1 juta, dia bilang cuman gopek. Wah, hari ini kita omsetnya 500 ribu. Tapi istrinya itu jauh lebih pintar dari suaminya. Cuma dia mau ngomong, gak berani, gak enak. Sebenarnya kata kasarnya dalam bahasa istrinya, lo jangan ngibulin gue deh. Gue tahu nih berapa duit yang masuk, begitu. Tapi karena dia menjaga keutuhan dalam rumah tangganya, ya udah makasih deh. Padahal dia bukan anak Tuhan ya, dia orang Hindu. Orang Buddha. Seterus menerus tahun 2 tahun, sampai akhirnya dia sudah gak tahan, dia berteriak, "Papa, kamu kira saya orang bodoh?" Begitu emosi naik, dia pingsan. Dibawa ke dokter kanker. Dia dendam sama suaminya. Bawalah ke Jakarta. Di rumah sakit Nugraha Persahabatan sebelah HKBP depannya, khusus untuk kanker. Saya dipanggil. Saya hidup melayani Tuhan di daerah untuk konseling itu 16 tahun. Jadi saya tahu sekali rata-rata orang yang menderita sakit kanker adalah dendam, akar pahit. Saya bilang, "Ibu ada dendam sama siapa? Ibu marah sama siapa?" Dia cuma nanya begitu aja. Tapi pada saat itu dia kan pakai baju rumah sakit, di sini ada tanda plus, di sini ada tanda plus. Ini maksudnya untuk apa? Oh, ini untuk di kemo, Pak. Resikonya rambut saya makin lama makin tipis. Ya, udah selesai, nggak ada yang dendam. Saya nggak dendam sama siapa-siapa. Oh, mungkin dia malu untuk mengatakan suaminya. Suaminya ngumpet, dia diem. Dia liatin aja. Akhirnya nggak lama, kalau ibu nggak mau ya sudah. Benar atau tidak hubungan ibu sama Tuhan? Begitu saya ngomong Tuhan, dia ketakutan. Padahal dia orang Buddha. Nah, begitu selesai, iya sama suami saya. Mulai kebongkar. Suami ibu ada tuh di depan. Saya panggil, "Pak." "Iya, Pak." Masuk enggak gitu, dia orang ketakutan. Mari Pak, sini Pak, duduk dekat. "Bapak ada persoalan apa sama ibu?" Mulai saya cerita. Akhirnya mereka begini, oh ternyata di tukang ketik begini, "Ibu, Bapak saat ini kalau Bapak sayang sama ibu, ayo saat ini berubah, saling mengampuni. Karena penyebab sakit ini adalah karena akar pahit." Saya kasih kesempatan untuk saling memaafkan. Kalau orang sudah tua ngomong sama suami yang paling tua, kita gerah dengarnya. Saya keluar aja dah. Udah kayak anak kecil. Papa sayang mama. Gerah kita dengarnya gitu kan. Saya bilang, "Ya udah ibu berdua ya, saya pergi dah. Saya nungguin." Itu persis kayak sinetron, nggak enak aja gitu dengarnya. "Mama juga sayang papa." Ya udah. Kedapet. Udah selesai, udah. Ya pura-pura gitu, tapi ya kayak anak kecil lah, kembali umur hampir 70. Nah sekarang ibu mau sembuh? Mau. Bapak mau memberkati ibu? Mau. Ayo kita doa. Seminggu kemudian dicabut selama. Apa artinya? Kanker hilang. Sudah menjadi sembuh. Pada saat itu juga dia mengenal Yesus. Saudara, kalau saudara buka hatimu, engkau hidup di dalam kebenaran. Biaya yang tadi bilang 1 hari dapatnya omsetnya 1 juta, itu nggak ngaruh, saudara. Itu amblas untuk bayar rumah sakit. Kesembuhan itu jauh pada saat melayani. Aduh Tuhan, terima kasih. Positif buat saya bahwa pelayanan saya aja adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau positifnya buat dia, uangnya nggak jadi keluar. Bapak Ibu, di sini yang saya mau tekankan adalah satu.
Jangan sekali-sekali imanmu kendor di hadapan Tuhan. Seberat apapun seperti yang dilakukan oleh ibu ini, diizinkan Tuhan untuk dia menderita sakit, untuk mengenal Yesus itu siapa. Pada saat dia mengenal Yesus itu siapa, Tuhan berikan kesembuhan. Apalagi saudara yang sudah mengenal Yesus, dia izinkan hal ini terjadi untuk saudara supaya kuat kepada Allah, bukan untuk semakin lemah, tetapi semakin gerak lagi mencari Yesus. Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara. Kalau seandainya orang ini mati pun dia sudah mengenal Tuhan, dia ada namanya tercatat di dalam kitab. Apa yang saudara cari dalam dunia ini? Harta kekayaan binasa. Tetapi carilah Yesus yang memiliki surga di dunia ini. Tetap jaga iman supaya kekal sama Tuhan, tetap terpaut kepada Yesus. Yang kedua kita lihat Lukas 22 ayat 54b. Dan Petrus mengikut dari jauh. Yang kedua 54b adalah dan Petrus mengikut dari jauh. Yang kedua adalah kalau engkau hidup jauh dari Kristus, maka engkau akan binasa. Imanmu lemah karena engkau jauh dari Yesus. Coba baca Yosua 6 ayat 2. Oke, Yosua 6 ayat 2. Sudah dapat? Ya, di sini dikatakan aku serahkan. Tetapi di dalam bahasa aslinya I have delivered. Saya sudah menyerahkan. Lihat, ada perbedaan bahasa. Kalau yang satu bahasa kita yang kita baca, saya sudah menyerahkan. Sudah menyerahkan. Sudah dapat belum? Saya sudah menyerahkan. Sudah dapat belum? Sudah. Saya serahkan. Sudah dapat belum? Belum. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga berjanji kepada saudara, dia sudah serahkan segala berkat itu di dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara harus ambilnya dengan apa? Iman. Di sini persoalan demi persoalan kadang-kadang menghantui dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara pada saat menghadapi persoalan semakin hari bukannya semakin dekat, semakin hari semakin jauh, maka engkau sendiri akan tertinggal. Pekerjaan Tuhan tidak tunggu saudara. Saudara siap atau tidak siap, pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Contoh, ada WL di sini, nggak ada WL, ibadah tetap berjalan nggak? Berjalan, emang nungguin lo? Bahasa kasarnya seperti itu. Enggak. Ada musik, nggak ada musik, gerak nggak ada, tetap aja main. Emang di keyboard karena musik. Ada pendeta, nggak ada pendeta, ibadah berjalan nggak? Berjalan. Iya, saudara, Yesus tidak tunggu saudara. Saudara siap atau tidak siap, dia akan hadir. Persoalan kalau itu datang, jangan mengikut Yesus dari jauh. Semakin lama semakin dekat. Kalau kita jauh dari Tuhan, kapan kita dapat berkatnya? Saudara pernah baca yang namanya kolam Bethesda dalam firman Tuhan? Pernah ya? Pada ngumpul-ngumpul gitu. Iya, di pinggir kolam, bukan di pinggir kali ya, kolam. Begitu air yang udah mulai beriak, siapa duluan yang masuk ke situ sembuh. Sekarang saudara sini anggap aja ini kolam nih. Saudara di sono di belakang, di sini ada nih orang-orang. Kans pertama yang mengalami kesembuhan yang mana? Di depan. Kalau saudara di jauh, amblas. Semakin lama semakin jauh yang dapat berkat. Tetapi kalau engkau dekat sama Yesus, yang pertama kali dapat berkat siapa? Yang dekat sama dia. Makanya di sini dikatakan tadi bahwa Petrus justru jauh dari Tuhan, bukan semakin lama semakin dekat.
Kalau saudara jauh dari Tuhan, jangan berharap berkat Tuhan itu hadir dalam hidupmu. Kalau engkau tidak pernah berdoa, jangan harap engkau memperoleh berkat. Kalau engkau tidak pernah menyembah kepada Tuhan, jangan harap engkau memperoleh berkat. Oleh karenanya pujian penyembahan yang ada dalam gereja ini, bawa pulang ke rumahmu. Ajak suami istri pujian dan penyembahan. Jangan tinggal di sini. Di sini adalah satu aplikasi supaya saudara lihat, oh iya, akan saya bawa nih pujian dan penyembahan ini dalam datang ke rumah. Kalau hanya saudara, Tuhan, ada duit, kasih gua duit, kerja enggak, kemudian muncrat begitu, blok duit. Tuhan mau dia disenangkan. Tuhan tidak bisa memuji dirinya dia sendiri. Dia menghendaki saudara yang diciptakan itu untuk datang menyembah kepada Tuhan. Makanya pujian penyembahan di sini jangan kering. Kalau orang yang menghadapi persoalan tidak pernah menyembah kepada Tuhan, aduh, kasihan. Saya selalu bawa pujian penyembahan itu di dalam rumah. Ya tidak hanya di gereja sini. Saya bawa anak-anak saya. Ayo kita menyembah kepada Tuhan. Anak-anak saya juga gak bagus-bagus suaranya. Kadang-kadang dia main di C, dia nyanyi di G. Gak pernah ketemu. Saya naikin di A, naik. Saya naik di A, dia tetap aja di G. Tapi bukan berarti itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tuhan lihat hatimu. Bawa pujian, jangan jauh dari Tuhan. Baca Alkitab, itu yang Tuhan izinkan, inginkan dalam hidupmu. Bukan semakin lama semakin jauh. Dekatlah kepada Tuhan. Tetapi janji Tuhan luar biasa kalau kita baca di sini. Dia bilang begini, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 32. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf. Artinya Tuhan izinkan hal itu terjadi. Pada saat Petrus jauh, tetapi Tuhan sudah berdoa buat Petrus. Ya, Tuhan juga sudah berdoa buat saudara. Kalau saudara insaf, datanglah kepada Tuhan. Tuhan gak pernah sama sekali tidak berdoa buat saudara. Karena saudara lebih berharga. Kita berharga di matanya. Persoalan itu boleh datang. Ingat, tetapi Yesus sudah berdoa. Dia berikan kekuatan. Karena ujung-ujung daripada masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat saudara. Bukan berarti saudara ada masalah Tuhan marah. Tidak. Ada masalah engkau diizinkan untuk lalui supaya saudara semakin lama semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan ujung-ujungnya ada berkat Tuhan di dalam hidup. Jadi kalau ada persoalan, jangan buru-buru ditengking ya. Biasa kita begitu latah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apanya yang dalam nama Yesus? Persoalan boleh datang. Semakin lama semakin, karena Tuhan berkata, kalau engkau sudah insaf. Berarti yang lemah siapa? Petrus atau yang lainnya? Justru yang lainnya yang menghadapi kelemahan. Karena dia bilang begini, kalau engkau sudah insaf, berarti dia semakin tinggi. Kau kuatkanlah kepada saudaramu. Berarti Petrus menghadapi persoalan, bukan dia semakin lemah, tetapi dia semakin kuat. Dan Tuhan berkata, kuatkanlah saudaramu. Itulah Allah kita. Kalau engkau diberikan persoalan, bukan semakin turun tetapi semakin kuat. Lalu dia katakan, kuatkanlah adik-adikmu, kakak-kakakmu, keluargamu, ayah bundamu, dan lain sebagainya. Engkau berharga di mata Tuhan. Yang terakhir, saya suka sekali. Terakhir, ya. Kita buka di dalam ayat 22. Lukas 22 ayat 32. Lagi. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lihat, yang terakhir, bertobatlah. Begitu Petrus mendengarkan perkataan Tuhan, dia sudah tahu pada saat dia bilang, aku tidak mengenal dia.
Dia ingat perkataan Tuhan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Begitu dia dengar, aduh Tuhan, ampuni aku. Pada saat dia salah, dia tidak lari ke lapu. Pada saat dia salah, dia tidak lari kepada bir, minum-minuman keras. Tapi pada saat dia bersalah, dia datang kepada hadirat Tuhan. Dia bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia menunggu yang disebut dengan pencerahan Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus itu sudah mulai datang, dia buka hatinya dan dia berkuasa. Pada saat dia 1 kali berkhotbah, berapa ribu orang? 3.000 orang. Itulah tanda daripada Tuhan berkata, kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Karena Tuhan tahu, 1 kali dia khotbah setelah menerima Roh Kudus, kuasanya dinyatakan. Kalau saudara telah berbuat dosa, bertobatlah. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus. Roh Kudus itu berkuasa atas hidup. Makanya saya katakan berulang-ulang, di dalam kehidupan saudara ada 2 hal yang perlu kita cantumkan. Pertama, saya minum dulu. Pertama disebut emet. Saudara percaya hidup itu ada 2. Saudara tidak akan pernah percaya kepada Yesus kalau tidak memiliki 2 hal ini. Kuncinya adalah ini. Pertama, emet. Artinya pada saat saudara hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam dosa, saudara diangkat oleh Tuhan. Amin. Penebusannya di atas kayu salib. Dia angkat. Itu kasih karunia. Diangkat. Lalu yang kedua, aletheia. Buka hatimu. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas hidupmu. Maka 2 hal ini engkau akan kinclong di hadapan Tuhan. Petrus contohnya. Jadi manusia itu ada 3 hal yang kita bisa lihat. Pertama dikatakan kita mengenal Tuhan secara jasmani. Kita mengenal Tuhan secara jiwa. Kita mengenal Tuhan secara roh. Yang pertama dikatakan secara jasmani. Contohnya Thomas. Sekali-kali Tuhan, kalau aku tidak mencucukkan tanganku, aku tidak akan percaya. Lalu Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu berbicara di dalam roh. Kedua, jiwa. Jiwa itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia kenal Tuhan, kenal. Berjalan sama Yesus, yes. Lihat kuasanya, iya. Begitu ada himpitan, aku tidak mengenal Yesus. Lalu yang ketiga, mengenal Tuhan secara roh. Inilah yang Tuhan kehendaki. Paulus, dia berjalan sama Yesus? Tidak. Dia melihat mujizat? Tidak. Tetapi pada saat Tuhan berbicara, Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Apakah Saulus yang menganiaya Yesus? Bukan. Tapi dia menganiaya adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara dicubit, yang merasa sakit siapa? Yesus. Kalau saudara mengalami satu sesak nafas, siapa yang merasakan? Tuhan. Karena engkau berharga. Lihat. Pada saat Saulus dikatakan begitu, aku ya Tuhan. Langsung matanya buta. Lihat kuasanya melebihi daripada Petrus. Petrus menulis hanya 1 buku. Tapi Paulus begitu banyak. Dia hanya kasih aja nih. Nih, Pak Valen, kalau usahamu bangkrut, bawa aja nih. Orang sakit hanya dikasih sapu tangan. Sembuh. Kuasanya luar biasa. Jadi saudara, kalau saudara sudah emet, puji Tuhan. Tetapi emet itu tidak cukup. Saudara harus buka hati agar Roh Kudus itu berkuasa, maka genaplah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup. Udah capek? Udah saudara, sudah cukup ya. 3 besok kita lanjutin lagi.
kita bangun. Jangan duduk terus. Itu artikel saya akhiri. Satu, saya baca di dalam artikel ini, untuk saya akhiri ibadah ini, ada seorang ibu pulang dari gereja setelah dengar firman Tuhan. Begitu selesai, dia pergi ke salon. Yang komedo tahu ya, kalau ibu tahu deh komedo tuh. Itu dipencet. Hidungnya sampai merah, buzu. Lalu ini di masker. Setiap hari dilakukan ibu itu. Lalu teman satu gereja bilang gini, ibu ngapain? Wah, kerutan-kerutan ini kita harus hilangkan. Lalu komedo juga setiap hari dilakukan begitu. Ada obat-obat dia beli, dia pokoknya apa juga dia beli. Lalu udah selesai dia bilang begini, kan Tuhan maunya supaya kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Gak boleh ada komedo, gak boleh keriput. Langsung diketawain sama pendetanya. Ibu, yang dibukanya dimaksud bukan jasmanimu, tetapi rohmu. Engkau percabut. Cabut itu komedo yang ada dalam hatimu. Itu benci, sirik, dendam. Cabut komedo. Lalu beli vitamin firman Tuhan, maka rohmu cantik di hadapan Allah. Aku mengasihi